Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Al-Mahabbah, channel yang membahas seputar kisah-kisah hikmah, inspirasi serta kisah dari para tokoh dan ulama yang bisa kita jadikan pedoman hidup untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah hikmah dari janda kumal dan jelek yang berhasil memikat hati seorang gubernur. Berikut kisahnya. Pada suatu hari, seorang gubernur pada zaman Khalifah Al-Mahdi mengumpulkan sejumlah tetangganya dan menaburkan uang dinar di hadapan mereka. Semuanya saling berebutan, memunguti uang itu dengan sukacita, kecuali seorang wanita kumal, berkulit hitam dan berwajah jelek. Ia terlihat diam saja tidak bergerak, sambil memandangi para tetangganya yang sebenarnya lebih kaya dari dirinya, tetapi berbuat seolah-olah mereka orang-orang yang kekurangan harta. Dengan wajah penuh keheranan, sang gubernur bertanya kepada wanita itu, "Wahai saudariku, mengapa engkau tidak ikut memunguti uang dinar itu seperti tetangga engkau?" Janda bermuka buruk itu menjawab, "Sebab yang mereka cari itu adalah uang dinar sebagai bekal dunia, sedangkan yang saya butuhkan, bukan uang dinar, melainkan bekal akhirat." "Maksud engkau?" tanya sang gubernur mulai tertarik akan kepribadian perempuan itu. "Maksud saya, uang dunia sudah cukup, yang masih saya perlukan adalah bekal akhirat, yaitu salat, puasa dan zikir. Sebab perjalanan di dunia amat pendek, dibanding dengan pengembaraan di akhirat yang panjang dan kekal." Dengan jawaban seperti itu, sang gubernur merasa telah disindir dengan tajam. Kalimat janda itu menembus hati sanubarinya yang paling dalam. Ia insaf, dirinya selama ini hanya sibuk mengumpulkan harta benda, dan melalaikan kewajiban agamanya. Padahal, kekayaannya melimpah rauh, takkan habis dimakan keluarganya sampai 7 keturunan, sedangkan umurnya sudah di atas setengah abad, dan malaikat Israel sudah mengintainya. Akhirnya, sang gubernur jatuh cinta kepada perempuan janda lusuh itu, yang parasnya hanya sedikit lebih bagus dari seekor monyet. Kabar itu tersebar ke seluruh pelosok negeri. Orang-orang besar tak habis pikir, bagaimana seorang gubernur yang kaya raya bisa menaruh hati kepada perempuan jelata bertampang jelek itu. Maka pada suatu kesempatan, diundanglah para orang besar itu oleh gubernur dalam sebuah pesta mewah. Juga para tetangga, termasuk wanita yang membuat heboh tadi. Kepada mereka diberikan gelas kristal yang bertatakan permata, berisi cairan anggur segar. Gubernur lantas memerintah agar mereka membanting gelas masing-masing. Semuanya terbengong, dan tidak ada yang mau menuruti perintah itu. Namun, tiba-tiba terdengar bunyi berdenting, pertanda ada orang gila yang melaksanakan perintah itu. Itulah si janda lusuh berwajah buruk, di kakinya pecahan gelas berhamburan sampai semua orang tampak terkejut dan keheranan. Gubernur lalu bertanya, "Mengapa kau banting gelas itu?" Tanpa takut wanita itu menjawab, "Ada beberapa sebab. Pertama, dengan memecahkan gelas ini berarti berkurang kekayaan tuan. Tetapi, menurut saya hal itu lebih baik daripada wibawa tuan yang berkurang lantaran perintah tuan tidak dipatuhi." Gubernur terkesima, para tamunya juga kagum akan jawaban yang masuk akal itu. "Sebab lainnya?" tanya gubernur. Wanita itu menjawab, "Kedua, saya hanya menaati perintah Allah. Sebab di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan agar kita mematuhi Allah, utusannya, dan para penguasa, sedangkan Tuan adalah penguasa, atau ulil amri, maka dengan segala resikonya saya laksanakan perintah Tuan." Gubernur kian takjub, demikian pula para tamunya yang hadir pada saat itu. "Masih ada sebab lain?" perempuan itu mengangguk, dan berkata, "Ketiga, dengan saya memecahkan gelas itu, orang-orang akan menganggap saya gila. Namun, hal itu lebih baik buat saya. Biarlah saya dicap gila daripada tidak melakukan perintah gubernurnya, yang berarti saya sudah berbuat durhaka. Tuduhan saya gila, akan saya terima dengan lapang dada daripada saya dituduh durhaka kepada penguasa saya. Itu lebih berat buat saya." Maka seketika itu juga, sang gubernur, yang telah lama ditinggal mati oleh istrinya itu, melamar dan menikahi perempuan bertampang jelek dan hitam legam itu. Semua yang mendengar bahkan berbalik sangat gembira karena gubernur memperoleh seorang jodoh, seorang wanita yang tidak saja taat kepada suami, tetapi juga taat kepada gubernurnya, kepada nabinya, dan kepada Tuhannya. Demikianlah kisah hikmah kali ini.
di mana kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Di antaranya bahwa kualitas seorang wanita itu tidak dinilai dari parasnya yang cantik, tetapi bagaimana dia menaati segala perintah Tuhannya. Sekian, sampai jumpa di kisah hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.